wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Melanjutkan pembahasan khabar. Baik, jadi secara umum al-khabar adalah al-ismul al-marfu'u al-musnadu ilal mubtada, adalah isim yang dirofa yang disandarkan kepada mubtada. Dalam artian disandarkan yang dihubungkan, yang menjadi penjelas bagi mubtada. Dan itu dibagi menjadi dua, mufrad dan ghairu mufrad. Apa yang dimaksud mufrad? Mufrad adalah yang bukan yang ghairu mufrad. Ya. Jadi mufrad dalam pembahasan ini bukan mufrad isim mufrad. Bukan mufrad isim mufrad, ya. Mufrad dalam pembahasan ini adalah mufrad yang dia bukan ghairu mufrad. Nah, mufrad dan ghairu mufrad. Nah, ghairu mufrad apa? Ghairu mufrad dibagi menjadi dua, jumlah dan juga syibhul jumlah. Yang mirip jumlah, tapi sebenarnya jumlah, bukan jumlah. Jumlah kan cuma ada dua, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, tapi ada yang mirip seperti jumlah itu, tapi dia bukan fi'liyah, bukan ismiyah. Iya ini. Nah, jumlah dibagi menjadi dua, fi'liyah dan ismiyah. Syibhul jumlah menjadi dua, jar majrur dan dzaraf. Jar majrur contohnya fil baiti. Ya, fil baiti. Fi-nya huruf jar, baiti majrur. Ya. Kalau dzaraf seperti yaumal seperti ya misalkan yaumal khamis misalkan. Yaumal khamis ya. Yaumal khamis ya. Yaumal khamis itu bukan jar majrur tapi dzaraf. Yaumal khamis. Ya. Yaumal khamis. Misalkan contohnya seperti itu. Baik. Itu secara umum gambarannya. Kita baca di sini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Wal khabaru, dan khabar kismani menjadi dua. Mufradun, mufrad, wa ghairu mufradin, dan bukan mufrad. Wal muradu, dan yang dimaksud bil mufradi dengan mufrad huna di sini ma laisa, apa-apa yang bukan jumlatan jumlah, wala shibhuha, dan wala shibhaha, dan bukan yang semisal jumlah, syibul jumlah. Jadi yang bukan jumlah dan syibul jumlah itu ghairu mufrad. Itu yang mufrad. Jadi mufrad itu yang bukan jumlah atau syibhul jumlah. Ya. Baik. Walau kana mutsanna, meskipun dia mutsanna, au majmu'an, atau jamak. Ya. Misalkan az-zaiduna, dia jamak, tapi dia tetap mufrad dalam pembahasan mubtada. Wal muradu, dan maksud bi ghairil mufradi, dengan selain mufrad adalah al jumlatu, adalah jumlah, au shibhuha, atau yang semisal jumlah. Wal jumlatu, dan jumlah adalah al kalamu, al kalam, ucapan, al murakkabu, yang tersusun min fi'lin, dari fi'il, wa fa'ilin, dan fa'il. Nahwu, seperti qama zaidun, seperti ucapan kita qama zaidun. Au, atau min mubtada'in, dari mubtada, wa khabarin, dan khabar. Nahwu, seperti ucapan zaidun qaimun. Wal murakkabu, dan murakkab min fi'lin, dari fi'il, wal murakkab, yang tersusun min fi'lin, dari fi'il, wa fa'ilin, dan fa'il, yusamma jumlatan fi'liyatan, dinamai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah jadi yang tersusun dari fi'il dulu baru isim. Wal murakkabu, dan murakkab, ya, dan yang tersusun min mubtada'in, dari mubtada, wa khabarin, dan khabar, yusamma, disebut jumlatan ismiyatan, jumlah ismiyah. Wa syibhul jumlati, dan syibhul jumlah adz-dzarfu, yaitu dzaraf, wal jaru wal majruru, dan jar majrur. Kama sayadkuruhu, sebagaimana yang akan disebutkan oleh penulis, yaitu Jurumiyah. Wa fal mufradu, maka mufrad, nahwu, seperti zaidun qaimun, zaid qaim, berdiri. Fa zaidun, maka zaidun mubtada'un, mubtada, wa khabaruhu, dan khabarnya qaimun, qaim. Wa zaidani, dan zaidani qaimani.
Fazaidani maka dua zaidani mubtadaun sebagai mubtada marfu'un yang dirofa bil alifi dengan alif. Li'annahu karena dia musanna. Wa qaimani dan qaimani khabaruhu adalah khabarnya marfu'un yang dirofa aidan pula bil alifi dengan alif. Li'annahu karena dia musanna. Wa zaiduna dan zaiduna qaimun. Fazaiduna maka zaidun mubtadaun adalah mubtada marfu'un yang dirofa bil wawi dengan waw. Li'annahu karena lafadz zaidun jam'u mudzakarin salimun jamak mudzakar salim. Wa qaimuna dan qaimuna khabaruhu khabarnya marfu'un yang dirofa aidan pula bil wawi dengan wawu. Li'annahu karena lafadz qaimun jam'u mudzakarin salimun adalah jamak mudzakar salim. Fal khabaru maka khabar fi hadhil amthilati pada contoh-contoh ini zaidani qaimani, zaidun qaimun, az-zaiduna qaimuna. Contoh-contoh ini khabarnya ya, mufradun adalah mufrad. Li'annahu karena dia laisa jumlatan bukan jumlah wala shibahaha dan juga bukan yang semisal jumlah. Kalau ada yang tanya langsung potong ya. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a dan yang bukan mufrad ada 4 jenis ini. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur, dzaraf. Ya, secara umum ada 2 ini, jumlah sibul jumlah, secara rinci ada 4. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'a. Bukan mufrad ada 4. Li'anna karena syibahal jumlah itu syai'ani ada 2. Adzarfu dzaraf wal jaru wal majruru dan jar majrur. Nah, karena sibul jumlah dibagi 2, maka kenapa disebut 4? Karena sibul jumlah ada 2, jar majrur dan dzaraf. Wal jumlatu sedangkan jumlah syai'ani dibagi 2. Ya. Al jumlatul ismiyatu jumlah ismiyah dan wal jumlatul fi'liyatu jumlah fi'liyah. Wa qad asyara dan telah mengisyaratkan ila bayani dzalika kepada penjelasan hal itu biqaulihi dengan ucapan musannif al jaru wal majruru. Yang pertama jar dan majrur, wadh-dzarfu dan yang kedua adalah dzaraf. Fakullun maka setiap minhuma dari keduanya yusamma disebut syibahal jumlati. Syibahul jumlah ya, syibahul jumlah. Mirip jumlah tapi bukan jumlah. Wal fi'lu ma'a fa'ilihi sedangkan fi'il dan bersama fa'ilnya wal mubtada'u dan mubtada' ma'a khabarihi bersama dengan khabarnya. Syibahul jumlah atau syibahul atau syibah. Syib. Gini. Enggak yang di sini Yusamma. Yang mana? Faqulu minhuma yusamma. Syibahul atau syibaha? Syibaha. Kenapa? Iya, maf'ul. Sama yusami butuh dua maf'ul. Kalau butuh 2 maf'ul, kalau satunya jadi naibul fa'il, satunya jadi tetap maf'ul. Contohnya, samaitu Amron Zaidan. Saya menamai Amr Zaid. Mana tadi? Fakullun minhuma ya. Maka setiap dari keduanya fi'il fa'il mubtada khabar yusamma dinamakan jumlah. Nahwu qaulika seperti ucapanmu Zaidun fid dari Zaid berada di rumah. Baik. Terus
Hadza ucapan Zaidun fiddar misalun adalah contoh lil khabari untuk khabar. Idza kana jaran wa majruran. Ya, ketika Zaidun fiddar tadi adalah jar dan majrur. Wa i'rabu dan i'rabnya. Ya. Wa i'rabu dan i'rabnya. Zaidun zaid mubtada'un mubtada' marfu'un yang dirofa bi dhammatil zahirati dengan dhammah yang tampak. Wa fiddari dan fiddar jarun wa majrurun jar dan majrur. Muta'alliqun yang berhubungan bi mahdhufin dengan sesuatu yang dihilangkan. Takdiruhu takdirnya kainun ada au istaqarra atau tinggal. Ya. Jadi apa maksudnya? Muta'alliqun bi mahdhufin takdiru kainun au istaqar. Jadi kalau kita ngomong Zaidun mana ini ya? Sini ya. Zaidun fiddari. Ketika kita ngi'rab fiddari, maka kita katakan fiddari itu adalah jar majrur yang muta'alliqun yang bergantung ya, yang bergantung bimahdhufin dengan sesuatu yang dimahdhufkan. Pasti setelah huruf jar ini ada sesuatu yang dimahdhufkan. Takdir apa? Bisa kain ya. Atau bukan yang di sini ya. Ya, takdirnya di sini. Bisa kain atau istaqarra. Yang takdirnya adalah Zaidun kainun fiddari. Zaid itu berada, kain itu berada, fiddari di rumah. Atau istaqarra tinggal. Zaidun istaqarra fiddari. Gitu. Takdirnya gitu. Ya. Zaid di rumah. Apa namanya di rumah? Ya maksudnya tinggal di rumah, ada di rumah gitu. Baik. Wa Zaidun dan Zaidun indaka di sisimu. Hadza ini misalun adalah contoh lil khabari untuk khabar. Idza kana ya, ketika ada kata indaka itu dzarfan sebagai dzaraf wa i'rabuhu dan i'rabnya ya, i'rab kalimat itu ya. Zaidun mubtada'un marfu'un mubtada' yang dirofa bi dhammati dhahirati dengan dhammah dhahirah wa inda dan inda dzarfu makanin dzaraf makan dzaraf tempat mansubun yang dinasab ala dzarfiyati atas kedzarafannya sebagai dzaraf ya. Muta'alliqun yang bergantung bimahdhufin dengan suatu yang hilang. Ya. Khabarul mubtada'i yang menjadi khabar mubtada wa taqdiru dan takdirnya kainun au istaqarra. Kainun ada atau istaqarra. Indaka di sisimu. Jadi sama seperti tadi. Tinggal. Tinggal. Ada. Wa inda mudhafin dan inda sendiri mudhafun. Wal kafu dan kafnya indaka. Wal kafu dan kaf mudhafun ilaihi mudhaf ilaih. Mabniyun yang dimabnikan alal fathi di atas fathah. Fi mahalli jarrin dalam posisi jar. Wa fil haqiqati dan sebenarnya al khabaru khabar huwa yaitu al muta'alliqu yang bergantung al mahdhufu yang dihilangkan tadi. Wa innama dan sesungguhnya kana al jaru wal majruru adalah adapun jar dan majrur wa dzarfu dan dzaraf itu syabihaini menyerupai bil jumlati dengan jumlah li'anna karena li'anna karena man orang yang qaddaro
mentakdirkan al-mahdzufa yang dihilangkan fi'lan menjadi fi'il, nahu seperti istaqarra, kana maka adalah khobar tersebut min qabilil ikhbari dari jenis pengkabaran bil jumlati dengan jumlah. Wa in dan jika qaddarahu man tadi mentakdirkan mahdzuf isman sebagai isim mufradan yang mufrad, nahu seperti kainun, ya, kain, kana maka khobarnya tadi min qabilil ikhbari dari jenis pengkabaran bil mufradi dengan mufrad. Faka'annahuma maka seolah keduanya akhadha, ya, mengambil dzarfan dzaraf, ya, minal mufradi dari mufrad, wa torfan, ya, bukan torfan, ya, torfan minal mufradi, satu bagian dari mufrad, wa torfan minal jumlati, dan satu bagian dari jumlah. Fa idza kana dan jika, ya, kana keduanya syabihaini menyerupai bil jumlati dengan jumlah, wa syabihaini dan menyerupai bil mufradi dengan mufrad, fa hadfu dzalika maka menghapus keduanya, maka menghapus hal itu fi kalamihim dalam ucapan mereka min babil iktifai, termasuk pembahasan mencukupkan diri, ya, iktifa, min babil iktifa, dari pembahasan tidak perlu berpanjang lebar, itu tidak berpanjang lebar. Mislu sarabi, mislu, ya, ini ayat sarabilu taqikumul har, ya, sarabila gimana Mas Satria apa? Mimbabil iktifa, termasuk al-iktifa itu tidak memperpanjang lebar, ya. Seperti ucapan sarabila taqikumul harra, taqikumul harra, iki lho. Apa maksudnya? Bingung, ya? Ya, perlu penjelasan. Ini insyaallah sudah paham kan, ya? Baik. Sudah. Bismillah. Aris tak minggir, teman ini cek kelihatan. Duduk sini. Baik. Tadi kan dikatakan bahwasanya simbol jumlah itu dzaraf atau majrur majrur itu pasti ada sesuatu yang dihilangkan. Ya. Contohnya, gak makan. Ada yang lainnya? Coba ambilkan. Kok gak makan, ya? Gak mungkin, masa habis? Si anyar, ya, kok cepet habis? Mungkin karena ditaruh gini gitu mungkin, apa ya? Harus berdiri tak? Hah? Oh iya, kurang anjlok gini. Ya, tintanya gak jatuh. Iya. Apa nih jatuh? Nah, wis. Oh, moncrot rek. Sudah ini. Tak cerot-cerotnya. Khobar sibul jumlah itu kan ada dua, ya. Yang pertama apa? Jar wal majrur dan dzaraf. Contohnya apa? Zaidun indaka. Ini contohnya apa? Zaidun indaka. Zaidun fil
Fiddari, ya situ. Ini contohnya Zaidun indaka. Tadi kan disebutkan bahwasanya untuk sibul jumlah ini khobarnya bahwa ada sesuatu ya ketika di i'rab ya. Wa fiddari jarun jar al jarru wal majruru al muta'alliqu bi mahdhufin kan gitu. Dia adalah jar majrur yang berhubungan dengan sesuatu yang dihilangkan. Apa yang dihilangkan? Ditakdirkan. Maka di sini sebenarnya ada sesuatu yang dihilangkan. Yang takdirnya bisa kain atau istaqarra. Ketika kita ngomong Zaidun fiddar, apa artinya terjemahannya? Zaid di rumah atau ada dalam rumah? Di dalam rumah. Ada di dalam rumah. Di dalam rumah itu maksudnya apa? Di dalam rumah? Ya ada di dalam rumah gitu maksudnya. Ya. Jadi Zaid ada di dalam rumah. Ya, ada di dalam rumah. Ya. Baik. Baik. Nah, ada itu kan bukan nggak ada di dalam ini. Zaidun fiddar kan tidak ada kata ada. Iya, nah, itu maka ada sesuatu yang dihilangkan. Itu namanya mahdhuf. Nah, maka sebenarnya kata aslinya kan gini. Zaidun kainun fiddari. Kalau Zaidun kainun fiddari, pertanyaannya, khobarnya mana? Khobarnya kainun. Kainun. Maka khobarnya adalah ini jadinya. Kalau sebenarnya ini, ya. Khobarnya adalah kainun. Itu maksudnya tadi. Di sini disebutkan apa? Ya. Kainun fiddari. Hah? Bukan, khobarnya kainun fiddari jar majrur, sebutannya gitu. Iya, jar majrur. Maka dalam kalam bahasa Arab, kainun ini nggak usah disebutkan. Kenapa? Mimbabil iktifa. Ya, mimbabil iktifa apa? Kita nggak perlu berpanjang lebar, nggak perlu kita ngomong zaidun kainun fiddari. Nah, itu. Zaidun kainun fiddari, nggak perlu. Orang Arab langsung ngomong zaidun fiddar. Nggak perlu kita tambahi kainun atau istaqarra fiddar, nggak perlu. Ya. Sama juga ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasarabila taqikumul har. Wasarabila Sarabilo apa sarabila? Coba di ayat apa itu? Coba bantu cari. Hah? An-Nahl ayat An-Nahl ayat 81. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra. Berarti kan gini ya. Wa ja'ala lakum sarabila. Ya. Jadi ini dihapuskan. Ya. Hudhifa min babil iktifa. Iktifa itu ikhtisar. Ya. Iktifa. Contohnya Allah SWT berfirman, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul al-harra. Apa artinya ayat ini? Sarabil apa? Pakaian. Dan Allah menjadikan bagi kalian pakaian yang melindungi kalian dari rasa panas. Tapi pertanyaannya, pakaian apa hanya melindungi dari rasa panas? Enggak.
Tapi juga dari rasa duh. Kalau panas lawannya apa? Dingin. Orang dingin butuh pakaian enggak? Butuh. Orang panas juga butuh pakaian jaga ireng. Orang dingin butuh pakaian supaya enggak kedinginan. Maka kenapa Allah cuma menyebutkan al-har tanpa menyebutkan al-bard? Wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wal barda. Kenapa enggak Allah enggak menyebutkan? Mimbabil iktifa. Jadi kadang ada kata yang enggak usah disebutkan. Kenapa? Karena ketika dibaca sudah paham. Kalau orang pinter. Maksudnya orang paham gitu ya, orang paham gitu. Orang paham baca itu sudah paham gitu. Al-harru yafhamu bil isyarah wal al-hurru yafhamu bil isyarah wal abdu yafhamu bid dharb. Orang merdeka itu paham dengan isyarat, kalau budak itu pahamnya dengan pukulan. Ini diantem kayak paham gitu ya. Dipukul. Oh, ternyata itu cara. Baik. Jadi sebenarnya di sini ada wal barda. Kenapa? Karena pakaian ini juga melindungi dari rasa dingin. Bukan hanya melindungi dari rasa panas. Nah, ini maksudnya min babil iktifa. Kadang dalam bahasa Arab itu ada kata yang dihilangkan ya, karena orang sudah paham gitu ya. Sama juga ini. Meskipun nggak disebutkan kain, orang sudah paham maknanya itu ada gitu. Nggak mungkin kan ketika orang ngomong Zaidun fiddari, artinya adalah Zaidun tidak ada fiddar. Kan nggak mungkin kan? Maknanya Zaidun kain ada fiddar gitu ya. Bukan Zaidun ghaibun fiddar, kan nggak mungkin. Zaidun ghaibun fiddar. Ya. Baik, itu takdirnya. Ya. Haris duduk, Riz. Haris duduk. Baik. Nah, makanya dia disebut sibuhul jumlah. Ya. Dia disebut sibul jumlah. Karena mirip dengan jumlah. Baik, sama juga ini Zaidun ya. Takdirnya adalah sesuatu yang hilang. Ya, Zaidun kainun ada. Ya, bisa kainun atau istaqarra. Yang jadinya adalah Zaidun mubtada, kainun jadi khabar, indaka. Ini mubtada, ini khabar. Itu yang maksud dari qaul musannif di sini. Baik, kita lanjut lagi. Haris, enggak boleh. Duduk. Kamu al-hur apa al-abd? Al-abd. Kalau abd ya kamu fitor boleh ya. Kalau al-hur ya kamu bil isyarah. Ya, fahimta anta? Anta al-hur, tafham bil isyarah ya. Bunai. Baik. Wa Zaidun qama abuhu, dan juga contoh lainnya Zaidun qama abuhu. Hadza mithalun lil khabari idza kana jumlatan fi'liyatan. Ini adalah contoh untuk khabar jika khabarnya tadi adalah jumlah fi'liyah. Wa i'rabu, dan i'rabnya Zaidun mubtada'un. Zaid adalah mubtada' marfu'un yang dirofa' bi dhammati dhahirah, dengan dhammah dhahirah. Wa qama, dan qama fi'lun madhin, fi'il madhi. Wa abu, dan abu fa'ilun marfu'un bil wawi, dengan wawu. Di annahu, karena dia ya, karena lafat abu itu minat asma'il khamsati, dari termasuk asmaul khamsah. Wa abu, dan abu mudhafun. Wal ha'u, dan ha abuhu. Wal ha'u, dan ha mudhafun ilahi, dimudhafkan kepada abu. Mabniyun, yang dimabnikan ala dhammi, di atas dhammah, fi mahalli jarrin, pada posisi jar. Wal jumlatu, dan jumlah minal fi'li wal fa'ili, dari fi'il dan fa'il, fi mahalli raf'in, pada posisi rafa' adalah khabarul mubtada'i, khabarnya mubtada'. Wa Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Contohnya Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Hadza, ini mithalun, contoh lil khabari, untuk khabar. Idza kana, jika ada khabar itu jumlatan ismiyatan, jumlah ismiyah. Wa i'rabuhu, dan i'rabnya Zaidun mubtada'un. Zaid adalah mubtada' marfu'un yang dirofa' bi dhammati dhahirati, dengan dhammah dhahirah. Wa jariyatuhu, dan kata jariyatuhu mubtada'un tsanin, mubtada' yang kedua marfu'un yang dirofa' bi dhammati dhahirah, dengan dhammah dhahirah. Budak perempuan. Budak perempuan. Ini tapi jariyah yang enggak ada. Jariyatuhu.
Enggak maksudnya yang di sini salah katakan. Oh, bukan, benar itu. Jariyatuhu. Yang dalam kurung. Lah ya, jariyatuhu bacanya. Oh gitu ya. Jariyah, kan jariyatun, ditambahi dhamir hu, Oh iya. jariyatuhu. Budak perempuan. Budak perempuannya. Kalau laki-laki itu. Hulam. Ada lagi? Baik, wa jariyatuhu, dan kata jariyatuhu mubtada'un tsanin, mubtada' kedua. Marfu'un yang dirofa bi dhammati dhahirah dengan dhammah dhahirah. Wa jariyatun, dan jariyatun mudhafun adalah mudhaf, wal ha'u, dan haknya mudhafun ilaihi, mudhaf kepada jariyah. Mabniyun, yang dimabnikan ala dhammi, di atas dhamma, fi mahalli jarrin, pada posisi jar. Wa dhahibatun, dan dhahibatun khabarul mubtada'i adalah khabar mubtada'. Atsani, yang kedua. Marfu'un, yang dirofa bi dhammati dhahirati, dengan dhammah dhahirah. Wal mubtada'u, dan mubtada' atsani, yang kedua. Khabaruhu wa khabaruhu, dan khabarnya khabarul mubtada'il awal adalah khabar dari mubtada' yang pertama. Warabitu, dan penghubung bainahuma, antara keduanya, antara yang awal dan yang kedua, mubtada' awal dan mubtada' dua, adalah al-ha'u, haknya, min jariyatihi, dari kata jariyatihi, wallahu a'lam. Di antara keduanya. Baik. Ini khabar jibul jumlah. Nah, kalau khabar, tak balik ya. Lu apa ikut di harisnya? Baik. Nah, kalau khabarnya terdiri dari bukan sibul jumlah, kalau dia cari jumlah temenan, gitu ya. Khabar jumlah, maka dia menjadi dua. Ismiyah atau fi'liyah dulu ya di situ, cek cocok. Fi'liyah dan ismiyah. Ya. Baik, contohnya di situ adalah Zaidun qama abuhu. Kalau di sini contohnya Zaidun jariyatuhu zahibatun. Baik. Maka Zaidun ini adalah al-mubtada, ya. Al-mubtada. Ya. Koma ini adalah fi'il, ya kan? Abu adalah fa'il. Dan keduanya ini adalah khobar al-mubtada dalam bentuk jumlah fi'liyah. Dalam posisi fi mahalli raf'in. Ini. Nah, iya, ketemu kan? Tapi kenapa kok disebut fi'liyah? Ya karena diawali dengan fi'il. Khobarnya diawali dengan fi'il. Baik. Ini fi'liyah koma. Kalau khobarnya dilihat dari sini ya fi'liyah. Kalau dilihat sejak sini ya jumlah ismiyah semuanya. Gitu. Nah, kita akan bahas khobar kan. Zaidun. Dia disebut mubtada al-awwal. Jariyatuhu al-mubtada ats-tsani. Zahibatun khabar al-mubtada ats-tsani. Dan keduanya adalah khabar mubtada al-awwal jumlah ismiyah fi mahalli raf'in. Jariyatuhu zahibatun. Pergi, lari, kabur.
Kabur itu. Kabur. Baik. Maka di sini khobarnya, khobar Z ini disebut jumlah ismiyah. Kenapa? Karena tersusun dari mubtada dan khobar. Baik. Ada yang kurang jelas? Tafadhal. Allah. Yang mana? Halaman? Halaman 59. Oh enggak, yang ini. Coba lihat yang ini. Yang wazaidun koma abuhu. Ya. Pembahasan yang terakhir. Hmm. Terakhir. Hmm. Wa jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'i khabarul mubtada. Ini maksudnya apa? Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'a khabarul mubtada. Dan jumlah ini jumlah enggak koma abuhu ini? Ini kan jumlah kan? Wal jumlatu jumlah ini koma abuhu, ya. Tersusun dari apa? Minal fi'il dan fa'il fi mahalli raf' dalam posisi rafa, dia adalah khabar mubtada. Wal jumlatu gini artinya. Wal jumlatu lan utawi jumlah minal fi'li saking fi'il wal fa'ili lan fa'il fi mahalli raf'in ing dalam posisi rafa iku khabarul mubtada'i. Khabare mubtada. Maka khabar dari jumlah tadi mana? Khabar dari jumlah tadi loh. Kan gini ngomongnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Jumlah ini mubtada kan? Wal jumlatu. Ya. Khabarnya mana? Khabar jumlah ini. Loh, bukan. Kata ini loh. Kata ini dah. Kata wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in khabarul mubtada. Kata ini. Itu mubtadanya kan wal jumlatu itu. Iya. Khabarnya wal jumlatu mana? Khabarul mubtada. Maka wal jumlatu khabarul mubtada minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'i gitu loh. Jadi minal fi'li wal fa'ili fi mahalli raf'in itu jumlah i'tiradiyah. Jadi kata apa ya? Kata sisipan di antara mubtada dan khabar. Maksudnya, ya apa iki? I'rab bisa di-i'rab lagi. Kalau i'rab kan pakai jumlah. Setiap jumlah kan bisa di-i'rab. Maksudnya gimana jumlah di? Kalau kita ngirab kan pakai jumlah, pakai kalam kan. Nah, kalam kan bisa di-i'rab lagi. Contohnya? Contoh marfu'un di dhamma kan. Yeah. Marfu'un kan bisa di-i'rab. Oh iya. Iya bisa. I'rabnya juga bisa di-i'rab lagi. Bisa lah. Zaidun mubtada marfu' di dhamma, mubtadaun sebagai mubtada juga. Misalkan kita ngomong zaitun. Ini ya zaitun mana ya? Zaidun mubtadaun marfu'un. Ya. Zaidun utawi Z iku mubtadaun marfu'un. Berarti mubtadaun marfu'un itu khobar. Khobar marfu'un. Khobar marfu'un. Marfu'un khobar dari mubtada khobar dari Z. Jadi bisa. I'rab dalam i'rab. Bisa pusing. Baik. Ilahuna wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.